Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Baru-baru ini FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia menunjuk salah satu promotor pertandingan sepak bola internasional yang berbasis di Kuala Lumpur untuk mengadakan pertandingan antara ASEAN All Star melawan Manchester United. FAM sendiri sengaja melakukan hal demikian untuk membuat event skala besar, yang dimana event-event seperti ini sudah jarang terjadi di beberapa tahun belakangan. Seperti yang kita ketahui, sudah sangat jarang klub-klub Eropa untuk mau datang bertanding ke negara-negara, khususnya negara Asia Tenggara. Selain daripada itu, kita tahu sendiri bahwa Malaysia itu selalu menjadikan Indonesia sebagai standar atau sebagai negara pesaing. Tentu kita juga tahu beberapa tahun yang lalu Indonesia berhasil mendatangkan negara sebesar Argentina untuk bertanding di Gelora Bung Karno. Melihat antusiasme para supporter Indonesia yang betul-betul fanatik, ini dimanfaatkan oleh FAM untuk meraih keuntungan yang sangat besar. Salah satunya adalah mendatangkan klub sebesar Manchester United agar mau bertanding di Stadion Bukit Jalil. Dengan skema pertandingan berjudul ASEAN All Star melawan Manchester United di akhir bulan Mei nanti, tentu ini menjadi hal yang sangat menarik jika pada pertandingan itu bisa menarik para fans fanatik Manchester United yang cukup besar dari Indonesia. Akan tetapi, prestasi Manchester United di tahun 2025 ini tidak seperti dengan prestasi Manchester United di tahun 2009. Karena kondisi Manchester United pada saat ini itu jauh dari kata baik, yang saat ini kondisinya itu tersyok-syok di papan tengah klasemen Liga Inggris saat ini. FAM sendiri menunjuk salah satu IO yang sering mendatangkan klub-klub besar di Asia Tenggara, mulai dari Liverpool, Tottenham Hotspur, sampai Manchester United di tahun-tahun 2009-2015 untuk mengulangi kesuksesan itu di tahun 2025. Untuk susunan pelatih itu ditunjuk pelatih dari timnas Vietnam sendiri. Kenapa pelatih Vietnam ditunjuk? Karena Vietnam adalah juara dari Piala AFF tahun lalu. Susunan pemainnya sudah banyak, kalian bisa cek di media sosial. Pelatih timnas Vietnam sendiri berharap Federasi Sepak Bola Indonesia, khususnya PSSI, bisa mengirimkan pemainnya, kalau tidak Max Hilgers atau enggak ya Jay Itzes. Dan mereka sangat berharap Jay Itzes itu menjadi kapten tim ASEAN All Stars. Akan tetapi keinginan ini diruntuhkan oleh kebijaksanaan dari Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia, Pak Erick Thohir, untuk tidak mengirimkan Jay Itzes atau Max Hilgers ke tim ASEAN All Star yang akan menjamu Manchester United di Stadion Bukit Jalil. Tentu ini juga mempengaruhi intensitas para supporter timnas Indonesia, yang juga mungkin sebagian ada supporter Manchester United, untuk menonton laga paling bergengsi menurut Federasi Sepak Bola Malaysia ini. Nah, gagalnya Jay Itzes untuk dijadikan kapten di ASEAN All Stars, tentu ini menjadi permasalahan tersendiri bagi tim yang sudah disusun. Beberapa negara seperti Malaysia itu yang tadi mengirim cuma sedikit pemain, akhirnya mengirim lebih banyak pemain. FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia ingin menunjukkan kredibilitasnya, bahwasanya dia bisa juga membuat sebuah pertandingan yang dimana dihadiri 80.000 penonton lebih, seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, di laga-laga timnas Indonesia terakhir itu ketika melawan Arab Saudi itu 70 ribuan lebih, lawan Jepang hampir 60 ribuan lebih. Tentu ini juga menjadi pesaing sendiri buat Malaysia ya. Nah, bagaimana dengan kondisi penjualan tiket antara tim ASEAN All Stars melawan Manchester United? Seperti yang digadang-gadang oleh ketua panitianya, itu sudah 45.000 jumlah tiket yang sudah terjual. Itu klaim mereka, tetapi berdasarkan fakta hingga detik ini
tiket itu belum ludes sama sekali, belum habis sama sekali. Padahal kapasitas Stadion Bukit Jalil itu mau 80.000. Bandingkan dengan penjualan tiket timnas Indonesia melawan Argentina. Cukup dengan 12 menit itu sudah 20.000 tiket terjual. Bayangkan 20.000. Artinya dalam 60.000 kapasitas yang dibuka oleh PSSI pada saat itu, mungkin cukup beberapa hari saja itu bakalan ludes. Nah, berbeda dengan ASEAN All Stars melawan Manchester United, sampai saat ini klaim mereka tiket sudah habis 50% dari total seluruh kursi yang diberikan. Tetapi hingga detik ini mereka masih mencari para penonton yang mau membeli tiket pertandingan tersebut. Walaupun FAM, ya kita bisa sebut saja apa namanya, AFF ini ya juga FAM ya kan, karena isinya orang-orang itu saja. Jadi menurut saya ya, pertandingan ini tidak terlalu begitu penting dan sangat rugi kalau misalnya timnas Indonesia itu mengirimkan JITZ, karena beresiko terjadinya cedera. Mengingat beberapa hari ke depannya setelah pertandingan ASEAN All Stars melawan Manchester United tersebut, timnas Indonesia akan menjamu timnas Cina lanjutan kualifikasi Piala Dunia round ketiga di Gelora Bung Karno. Tentu ini riskan banget. Kita nggak mau kehilangan aset kita yang berharga, ya. Jadi sebisa mungkin ya akhirnya timnas Indonesia yang mengirimkan Asnawi dan Muhammad Ferrari gitu, karena ya notabene itu nggak terlalu dibutuhkan di level timnas senior, karena mereka juga main di level senior tapi ya untuk pelapis bangku cadangan, bukan pelapis tim utama. Karena kita harus tahu sendiri di kualifikasi Piala Dunia itu persaingannya cukup ketat. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita memainkan atau memberikan pemain utama kita untuk laga eksebisi di akhir Mei nanti. Oke, terima kasih kalian sudah menonton. Setelah sekian lama channel Beta Punya tidak mengupload video tentang sepak bola, akhirnya mengupload lagi. Terima kasih kalian sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.